Ahmad Subarjo mempunyai nama lengkap Raden Ahmad Subarjo Joyo Adi Suryo. Ia lahir pada tanggal 18 Maret 1896 di Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat. Saat lahir ayahnya memberinya nama Tengku Abdul Manaf, namun ibunya memberi nama Ahmad Subarjo atas saran dari kakek neneknya. Adapun nama Joyo Adi Suryo dipakai oleh Ahmad Subarjo ketika ia ditahan di penjara Ponorogo. Ayahnya bernama Tengku Muhammad Yusuf dari Aceh. Ketika Ahmad Subarjo lahir, ayahnya bekerja sebagai mantri polisi Pamong Praja, sekretaris kecamatan. Ibu Ahmad Subar bernama Wardinah. Ayahnya masih memiliki keturunan bangsawan dari Aceh sementara ibunya berdarah Jawa Bugis. Ibunya adalah anak dari camat di Cirebon. Karena ayah Ahmad Subarjo yang berstatus sebagai pejabat pemerintah kolonial kala itu, maka ia mempunyai hak untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah Belanda. Di saat itu, Karawang masih belum ada sekolah Belanda. Orang tua Ahmad Subarjo kemudian mengirim anak-anaknya ke Batavia untuk bersekolah. Ahmad Subarjo memulai pendidikannya di ELSC Lagerer School, ELS, di Kuitang, namun pindah ke ELSB di Pasar Baru. Setelah lulus ELS, Ahmad Subarjo kemudian masuk ke sekolah Prince Hendrik School, namun ia pindah ke sekolah HBS, Hogreiber Girls School, Koning William III di Salemba, Jakarta. Ia menamatkan pendidikannya di sana pada tahun 1917. Setelah lulus, Ahmad Subarjo langsung bergabung dengan organisasi kepemudaan Trikoro Darmo yang merupakan sayap organisasi Budi Utomo. Ahmad Subarjo sangat mengagumi sosok HOS Cokro Aminoto, pemimpin Partai Sarekat Islam yang disebutnya orator ulung dan mampu menggerakkan massa. Ketika Perang Dunia I usai, Ahmad Subarjo kemudian berangkat ke Belanda untuk melanjutkan kuliahnya di jurusan hukum di Universitas Leiden, Belanda. Ia tiba di Belanda pada tahun 1919. Di Belanda, Ahmad Subarjo banyak bertemu dengan tokoh-tokoh penting seperti Muhammad Hatta, Tan Malaka. Ia juga bertemu dengan Sneevliet, tokoh Partai Buruh Belanda yang mendirikan ISDV, Indische Sosial Demokratis Party, cikal bakal dari Partai Komunis Indonesia, PKI. Selama di Belanda, Ahmad Subarjo memimpin organisasi Perhimpunan Indonesia dulu bernama Indische Vereniging, namun ia mengundurkan diri pada tahun 1920 yang digantikan oleh Dr. Sutomo, pendiri dari Budi Utomo. Pada tahun 1925, Sukiman selaku Ketua Perhimpunan Indonesia kala itu mengusulkan agar Ahmad Subarjo kembali memimpin PI, namun usulan itu ditolak oleh Ahmad Subarjo dan mengusulkan agar Muhammad Hatta yang menjadi Ketua PI. Dalam biografi Ahmad Subarjo diketahui bahwa pada tahun 1927, Ahmad Subarjo salah satu wakil Perhimpunan Indonesia dalam Kongres Anti-Imperialisme yang diadakan di Brussel, Belgia. Keterlibatan PI, Perhimpunan Indonesia, yang kala itu diketuai oleh Muhammad Hatta membuat pemerintah Belanda menjadi tidak senang. Para tokoh-tokoh yang menjadi perwakilan di Kongres kala itu ditangkap oleh polisi Belanda termasuk Muhammad Hatta. Sementara Ahmad Subarjo lolos dari penangkapan karena sedang melakukan perjalanan ke Perancis dan Rusia. Setelah menyelesaikan studinya di negeri Belanda, Ahmad Subarjo kemudian kembali ke Indonesia pada tahun 1934. Ia kemudian bekerja di kantor bantuan hukum milik Mr. Sastro Mulyono. Ahmad Subarjo kemudian pindah ke kantor bantuan hukum milik Cokro Hadi Suryo. Masa itu merupakan masa pergerakan nasional di mana para pemuda berjuang untuk memperoleh kemerdekaan. Situasi pergerakan kala itu tidak menentu karena perbedaan pendapat mengenai strategi perjuangan antara tiga tokoh PNI, Partai Nasional Indonesia, yakni Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Sartono. Akibat perbedaan-perbedaan pendapat ini membuat PNI terpecah, seperti Sartono yang mendirikan Partindo dan Muhammad Hatta serta Sultan Syahrir yang mendirikan Pendidikan Nasional Indonesia. Walaupun Ahmad Subarjo menemui ketiga tokoh PNI tersebut,
Namun sikap Ahmad Subarjo tetap untuk tidak bergabung dengan partai manapun. Namun ia tetap memperhatikan proses pergerakan kemerdekaan. Walaupun tidak bergabung dengan partai manapun, Ahmad Subarjo tetap dicurigai oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai seorang komunis. Ia kemudian pindah ke Malang dan mendirikan kantor pengacara sendiri namun tidak berkembang. Ahmad Subarjo sempat frustasi hingga jatuh sakit. Atas surat dari Mr. Sujono yang tinggal di Tokyo, Ahmad Subarjo kemudian berangkat ke Tokyo, Jepang, pada tahun 1935. Tiba di Tokyo, ia sangat takjub dengan perkembangan atau kemajuan dari negara Jepang. Ahmad Subarjo tinggal di Jepang selama 1 tahun. Ia kembali ke Indonesia pada bulan September 1936. Ia kemudian tinggal di Bandung dan mendirikan kantor pengacara di sana. Pemerintah Hindia Belanda kala itu masih mencurigai Ahmad Subarjo sebagai seorang komunis, terlebih lagi ia pernah tinggal di Jepang selama 1 tahun. Pengawasan ini membuat Ahmad Subarjo tidak senang. Ia kemudian mengajukan keberatan kepada pemerintah Belanda melalui asisten presiden. Setelah itu, Ahmad Subarjo kembali hidup normal. Penghasilannya pun sebagai seorang pengacara menjadi normal. Setelah itu, ia kemudian aktif menulis artikel setelah bertemu dengan Mr. D.M.G. Koch yang kala itu menjadi wartawan. 3 tahun bekerja sebagai pengacara di Bandung, Ahmad Subarjo kemudian berpindah profesi sebagai penyusun program di kantor radio Ketimuran. Kala itu Perang Dunia II pecah di Eropa pada tahun 1940. Jerman kemudian menduduki negeri Belanda. Mengakibatkan situasi politik kala itu sedang tidak kondusif, terlebih lagi pemerintah Hindia Belanda di Indonesia menyerah tanpa kepada Jepang pada tahun 1942. Jepang kemudian menduduki Indonesia pada tahun 1942. Ahmad Subarjo diminta oleh Laksamana Muda Ode untuk melakukan penelitian yang ada hubungannya dengan kepentingan Jepang di Indonesia. Jepang yang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia, kemudian terbentuklah BPUPKI yang menyusun persiapan kemerdekaan Indonesia termasuk konstitusi negara dan lainnya. Anggota BPUPKI termasuk Ahmad Subarjo di dalamnya. Dari BPUPKI, Soekarno kemudian membentuk Panitia 9 di mana salah satu anggotanya adalah Ahmad Subarjo. Dari sini kemudian berhasil disusun rancangan UUD 1945. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Hal itu kemudian membuat BPUPKI yang beranggotakan oleh Ahmad Subarjo dan lainnya mempercepat sidang BPUPKI untuk mengesahkan rancangan Undang-Undang Dasar Negara. Pada tanggal 16 Agustus 1945, Ahmad Subarjo mendengar kabar bahwa Soekarno dan Muhammad Hatta diculik oleh para pemuda Rengas Dengklok. Ahmad Subarjo merupakan tokoh yang menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta dari Rengas Dengklok dan dibawa ke Jakarta. Di Jakarta, Ahmad Subarjo bersama dengan Soekarno dan Muhammad Hatta pergi ke rumah Laksamana Muda Maeda. Di sana juga terdapat para pemuda yang sudah menunggunya. Di rumah Laksamana Muda Maeda, Ahmad Subarjo merupakan salah satu tokoh yang menyusun dan merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia bersama dengan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Teks proklamasi ini kemudian yang akan dibacakan keesokan harinya pada tanggal 17 Agustus 1945. Ahmad Subarjo menjadi Menteri Luar Negeri pertama setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pemerintahan Republik Indonesia terbentuk pada tanggal 18 Agustus 1945 dan menunjuk Ahmad Subarjo sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia pada Kabinet Pertama Indonesia. Ahmad Subarjo selaku Menteri Luar Negeri Indonesia kala itu berkampanye mengenai kemerdekaan Indonesia sebagai suatu bangsa dan negara berdaulat. Pada bulan November 1945, Kabinet Pemerintahan Indonesia berubah di mana Sultan Syahrir menjadi Perdana Menteri Indonesia.
Ahmad Subarjo kala itu ditawari menjadi wakil menteri luar negeri namun ia tolak. Ia kemudian pindah ke Yogyakarta. Di sana ia bertemu dengan Jenderal Sudirman dan masuk menjadi salah satu penasihat Panglima Besar Jenderal Sudirman. Setelah menghadiri rapat Partai Buruh di Blitar, Ahmad Subarjo kemudian kembali ke Yogyakarta. Namun dalam perjalanan pulang ia ditangkap oleh polisi dengan tuduhan berencana menculik anggota kabinet pemerintahan Syahrir dan melakukan kudeta. Peristiwa itu dikenal dengan peristiwa 3 Juli 1946. Ahmad Subarjo diketahui bersama dengan Iwa Kusuma Sumantri, Muhammad Yamin, dan Sayuti Melik. Ahmad Subarjo kemudian dijebloskan ke penjara. Namun mereka dibebaskan oleh Mayor Jenderal Sudarsono. Peristiwa penculikan Perdana Menteri Sultan Syahrir membuat Presiden Soekarno marah besar. Ahmad Subarjo bersama dengan 13 orang lainnya yang terlibat diadili oleh Mahkamah Tentara Agung. Para pelaku dihukum mulai dari 2 hingga 3 tahun penjara. Ahmad Subarjo kemudian dibawa ke penjara Magelang. Dari Magelang, ia dan kawan-kawan dipindahkan ke Ponorogo. Dari situ ia dipindahkan lagi ke Mojokerto dan kemudian ke Madiun. Pada tanggal 17 Agustus 1948, Ahmad Subarjo dan kawan-kawan dibebaskan karena memperoleh amnesti dari Presiden Soekarno. Beberapa bulan setelah bebas dari penjara, Ahmad Subarjo ditangkap oleh militer Belanda ketika agresi militer Belanda II terjadi. Ia kemudian dibawa ke penjara di Ambarawa. Namun kemudian bebas setelah resolusi PBB bahwa semua tahanan politik harus dibebaskan. Setelah bebas, Ahmad Subarjo kembali menjadi Menteri Luar Negeri Indonesia pada Kabinet Sukeman tahun 1951 hingga 1952. Ahmad Subarjo juga menjadi Ketua Delegasi Indonesia ketika Konferensi Perdamaian antara Indonesia dan Jepang berlangsung di San Francisco, Amerika Serikat. Setelah itu di tahun 1953, Ahmad Subarjo diangkat sebagai Direktur Akademi Dinas Luar Negeri, ADLN, yang mendidik para calon diplomat Indonesia. Pada tahun 1957 hingga 1961, pemerintah Indonesia menunjuk Ahmad Subarjo sebagai Duta Besar Indonesia untuk negara Swiss. Selama hidupnya, Ahmad Subarjo juga merupakan profesor dalam bidang sejarah perlembagaan dan diplomasi Republik Indonesia di Universitas Indonesia. Pada tanggal 15 Desember 1978, pejuang kemerdekaan Indonesia Ahmad Subarjo Joyo Adisuryo menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Pertamina, Jakarta akibat komplikasi flu. Ahmad Subarjo kemudian dimakamkan di Rumah Cipayung, Bogor, Jawa Barat. Atas jasa-jasa Ahmad Subarjo terhadap Indonesia maka pemerintah Indonesia memberinya gelar pahlawan nasional pada tahun 2009.